Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga puasanya lancar dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kami. Namun, sebelum kita membahas materi pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, apa sih materi yang akan kita bahas pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permintaan uang. Untuk itu, apa yang dinamakan dengan permintaan uang tersebut? Yang dimaksud permintaan uang di sini yaitu sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan ataupun tujuan yang lainnya. Menurut kaum klasik, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja. Permintaan uang tidak ditentukan oleh faktor ekonomi lainnya, seperti tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa permintaan uang bersifat inelastis terhadap tingkat bunga karena tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa keseimbangan pasar uang akan menentukan tingkat harga. Selain itu, kaum klasik juga menganggap bahwa perubahan jumlah uang yang beredar tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi hanya akan berpengaruh terhadap tingkat harga umum. Ide dari teori permintaan uang klasik pada pasar uang yaitu: yang pertama, motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi. Yang kedua, penawaran uang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pasar uang akan selalu dalam keadaan seimbang, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional atau pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu teori permintaan uang menurut Keynes. Dalam teorinya, Keynes memperkenalkan 3 motif yang melandasi permintaan akan uang, yakni motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Keynes memiliki pandangan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan uang untuk tujuan transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan nasional. Motif untuk berjaga-jaga jumlahnya juga tergantung pada tingkat pendapatan. Faktor yang menentukan besarnya permintaan uang untuk motif spekulasi adalah besarnya suku bunga. Untuk selanjutnya yaitu permintaan uang menurut post Keynes atau biasa disebut perkembangan dari teori Keynes, yang mana pada perkembangan ini didasarkan atas 2 pernyataan yang masing-masing dilakukan oleh William J. Baumol dan James Tobin, yang masing-masing ingin menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan transaksi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu pendekatan Baumol. Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaan barang yang biasa dipakai dalam dunia perusahaan. Pada pendekatan Baumol ini, terdapat implikasi dari teori yang dikemukakan oleh Baumol sendiri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga berpengaruh terhadap permintaan uang sebagai tujuan dari transaksi, karena seseorang dalam memegang uang terdapat opportunity cost. Yang kedua, dalam penggunaan uang terdapat economy of scale, yang artinya jika ada kenaikan pendapatan yang diperoleh atau nilai transaksi T, maka presentasi kenaikan uang yang diperoleh lebih kecil daripada kenaikan transaksinya. Selanjutnya, permintaan akan uang sebagai bentuk dari tujuan transaksi tergantung dengan tingkat bunga yang ada serta biaya dari perantara, atau biasa disebut dengan teori Keynes. Permintaan uang untuk transaksi hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Selanjutnya, teknologi yang terus berkembang dapat mengakibatkan semakin turunnya ongkos atau biaya dari transaksi dan mengakibatkan pada turunnya uang kas yang dipegang oleh seseorang. Misalnya, dengan dipakainya sistem komputer atau telepon dalam hal pemindahan uang kas di bank, maka jumlah uang kas yang ingin dipegang oleh individu cenderung akan makin kecil. Yang terakhir, motif permintaan uang di masyarakat untuk berjaga-jaga ini muncul dikarenakan adanya ketidakpastian dari pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan Tobin. Tobin lebih mengetengahkan suatu analisis permintaan uang berdasarkan perilaku individu,
di mana Tobin ingin menunjukkan bagaimana perilaku individu memegang kekayaan dalam bentuk uang dan resiko dari memegang kekayaan dalam bentuk obligasi. Tobin ini berpendapat bahwa semakin besar ekspektasi seseorang mengenai kekayaan dalam bentuk aktiva, maka semakin besar pula resiko yang dihadapinya. Pada permintaan uang untuk tujuan transaksi memiliki manfaat, di antaranya yang pertama, biaya transaksi yang dikeluarkan dari penukaran antara obligasi dan uang tunai. Yang kedua, opportunity cost dari uang yang dipegang, yaitu tingkat bunga dari obligasi. Teori kuantitas modern. Teori kuantitas modern merupakan teori yang dikembangkan oleh Profesor Milton Friedman dalam bukunya yang berjudul The Quantity Theory of Money, a Restatement, bahwa teori permintaan uang hanyalah suatu penerapan dari teori umum mengenai permintaan dalam ekonomi mikro. Secara umum, Friedman menganggap bahwa orang mau memegang uang karena uang adalah salah satu bentuk aktiva atau aset yang memberikan manfaat karena merupakan sumber daya beli yang liquid. Teori kuantitas Friedman dinyatakan dalam persamaan berikut. M sama dengan faktor yaitu YP, W, P, RP, RE 1 per P kali DP per DT serta menurut Friedman ada 3 faktor penentu kekayaan. 1. Jumlah kekayaan total, 2. Manfaat atau return, serta 3. Yaitu selera atau preferensi. Kekayaan total di sini merupakan seluruh pendapatan jasa yang dikonsumsi. Ada 2 komposisi dari kekayaan total, meliputi kekayaan manusiawi dan kekayaan non-manusiawi. Komposisi ini dapat berubah, akan tetapi dalam suatu titik tertentu, komposisi ini dianggap konstan. Persamaan dari Friedman mirip dengan persamaan yang dikemukakan oleh salah satu teori klasik, yaitu M sama dengan K kali Y sama dengan 1 per V kali Y, atau Y sama dengan 1 per K kali M sama dengan V kali M. Perbedaannya yaitu, jika dalam persamaan klasik Y adalah current income, maka persamaan Friedman Y adalah permanent income. Dalam teori klasik, yang dimaksud M adalah M1, sementara menurut Friedman adalah M2, di mana M2 sama dengan M1 ditambah di deposit. Dalam teori klasik, nilai V adalah konstan. Namun pada persamaan Friedman, nilai V berfluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ratio antara kekayaan total, tingkat harga umum, obligasi, tingkat perubahan harga, pertamenta variabel. Implikasi dari teori Friedman sebagai berikut. Job atau money supply, variabel kunci yang digunakan dalam menentukan kebijakan untuk mengontrol tingkat harga dan pendapatan. Inflasi atau deflasi dapat dicegah apabila job per unit output dapat dijaga kestabilannya. Velocity masih dianggap stabil dan di sini terlepas dari job. Velocity-nya Friedman lebih stabil daripada fungsi konsumsinya Keynes. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai permintaan uang menurut beberapa teori. Menarik bukan? Semoga dengan adanya video ini akan menambah wawasan kalian. Terima kasih, jumpa lagi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.